Mengejutkan, ternyata Indonesia masih ada hubungan dengan Israel. Wah, apaan sih? Yuk kita lihat. Nah, kalau sekarang kemarin saya lihat itu ada beberapa fakta yang dibeberkan sama Umi nih, gitu ya. Hubungan Indonesia dengan Israel dari sisi dagang gitu ya. Iya. Yang datanya itu berapa tahun sebenarnya udah berjalan itu? Itu justru impor kerjasama dengan Israel itu yang mengejutkan itu justru tahun 2023 itu sangat tinggi, Mas. Nah, ini menarik nih, Mas. Dari Detik Finance ya. Januari sampai Juli 2024 total nilai impor Indonesia dari Israel mencapai 39,99 juta US dollar. 40 juta US dollar. Sejak 2024 loh, Mas. Setahun itu aja? Iya, dari bulan Januari sampai Juli 2024. Mas, boleh tahu nggak sih apa aja sih yang diimpor sampai segitu besar kita nih? Banyak banget. Alat kimia, senjata. Bahwa di Masjid Istiqlal itu ada American Center. American Center itu yang datang ke sana itu adalah para Zionis dari Amerika yang menyebutkan mereka menyebarluaskan pahaman tentang pemikiran bahwa Indonesia diajak kerjasama dalam mendukung kaum minoritas termasuk kaum Zionis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman Cerita Untung. Terima kasih untuk segala supportnya ya, yang selalu memberikan support, kritik, saran, bahkan juga doa untuk kesini ya. Tapi saya ingatkan untuk yang komen-komen mengenai masalah apa tuh namanya, Dora, apa aja tuh namanya, komen apa tuh ada Dora, ada apa, nggak taunya isinya itu adalah judi online. Itu semua tipuan semua guys. Jadi komen-komen yang isinya judi online nggak usah diikutin, karena itu tujuannya untuk menipu biar teman-teman semua terjebak untuk ikutan judi online yang udah banyak menelan korban ya. Jadi di kolom komen kita kalau ada yang komen judi online lagi, kita langsung eliminate dan report semuanya. Oke. Mengenai clickbait kita di depan yang mengatakan apakah Indonesia masih ada hubungan dengan Israel? Ayo sekarang kita akan buka data. Bersama kita udah ada Umi Sri Vira Chandra. Beliau adalah dari Minda. Dan saya cukup tertarik ketika sebuah acara kemarin di gedung DPR, ternyata beliau punya data bahwa Indonesia masih punya hubungan dengan Israel gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari. Apa kabar Umi? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ini bergerak terus nih Umi. Habis dari NGO sekarang ke misi Indonesia untuk perdamaian dunia. Masya Allah. Jadi bukan hanya Palestina saudara ya? Enggak sih sebenarnya, tapi kebetulan karena kita lahirnya di masa genocide, jadi kita merasa punya kewajiban moral untuk lebih mengangkat Palestina. Jadi depan mata yang ada ini jelas banget nih. Yes, betul. Oh begitu. Dan kalau misalnya ini baru terlahir di genocide ini? Iya, sekitar 2 tahun lah. 2 tahunan ya belakangan ya. Nah kalau sekarang kemarin saya lihat itu ada beberapa fakta yang dibeberkan sama Umi nih gitu ya. Hubungan Indonesia dengan Israel dari sisi dagang gitu ya. Iya. Yang datanya itu berapa tahun sebenarnya udah berjalan itu? Itu justru impor kerjasama dengan Israel itu yang mengejutkan itu justru tahun 2023 itu sangat tinggi, Mas. Justru 2023? Yes, dan kita tahu itu adalah masa-masa genocide. Tapi sebenarnya sebelum genocide udah ada belum? Udah ada Cuma sebenarnya. Nggak jadi masalah dulu karena kan enggak, dan sebetulnya nggak ada yang ngangkat. Jadi sebenarnya kayak Bisnis Indonesia ya, kemudian beberapa media lain juga mengangkat. Yang kita tahu media-media nasional sudah mengangkat. Sebenarnya Minda itu bukan ngulik-ngulik ya, karena memang datanya memang dari BPS dan kita tahu 104,7 triliun. 104,7 triliun US dollar ya. Nanti saya cek lagi, nanti kita ini ya. Itu kerjasamanya. Jadi cukup besar angkanya. Kerjasama Indonesia dan Israel dalam hal perdagangan. Dan ternyata bukan cuma perdagangan, seperti kunjungan-kunjungan. Kemudian Israel juga punya lembaga untuk mensosialisasikan Zionisme, itu juga masuk ke LSM Indonesia gitu. Oh, ada dananya juga tuh? Ada dananya pasti, karena mereka dikumpulkan di tempat-tempat yang memang, dan mereka juga dapat bantuan untuk riset dan bantuan pendidikan gitu. Wah, baru nongol sekarang jangan-jangan udah lama sebenarnya ini program. Sepertinya begitu.
Karena mungkin ada kejadian genocide, semua baru muncul di permukaan. Jangan lupa juga bahwa kerjasama Indonesia sama Israel itu sebenarnya memang beberapa pihak itu mengatakan negara kita ini ada negara yang multikultural ya. Dan mereka juga mengangkat bahwa Indonesia itu mau bekerja sama dengan siapa aja, dan mengagetkan juga, sempat juga saya angkat waktu itu bahwa di Masjid Istiqlal itu ada American Center. American Center itu yang datang ke sana itu adalah para Zionis dari Amerika yang menyebutkan mereka menyebarluaskan pahaman tentang pemikiran bahwa Indonesia diajak kerjasama dalam mendukung kaum minoritas termasuk kaum Zionis gitu. Oke, Zionis sudah dianggap, maksudnya bukan Yahudi tapi Zionis. Zionis. Oh. Kalau Yahudi Indonesia mah enggak kerjasama, kita kan negara kita orang beragama Yahudi sih boleh-boleh aja. Dan kita juga tahu bahwa enggak semua orang Yahudi itu Zionis. Orang Yahudi Zionis itu adalah kaum settlernya yang datang ke Palestina, dan mereka ke sana mereka pendukung Zionis. Tapi di luar Palestina itu banyak sekali orang-orang Yahudi sebenarnya yang enggak mendukung Zionisme. Yang Ashkenazi banyaknya itu. Iya, dan kita lihat juga bahwa ketika encampment di kampus-kampus itu kan sebenarnya yang pertama kali mengangkat itu kan mahasiswa Yahudi. Oh, I see. Jadi mereka tuh sebenarnya protes sama orang tua mereka. Kami selama ini dibohongin gitu, bahwa Palestina tuh begini-begini, bahwa Zionisme itu bagus. Ternyata dengan genocide mereka ngelihat kebohongan itu, dan kemudian mereka mengajak teman-temannya untuk melakukan aksi solidaritas dengan mendirikan kemah-kemah di kampus-kampus terkenal itu. Iya, yang di luar negeri itu 10 kampus terkenal dengan peringkat tertinggi aja pro Palestine. Gitu. Jadi kalau ada pro Israel yang di Indonesia gitu, kalian udah sepinter apa? Bahkan orang Yahudinya kan yang banyak pintar juga. Mereka yang protes ya. Iya. Oh gitu. Jadi kalau kita lihat ya, kejadian 7 Oktober membuka banyak mata sih sebenarnya, dan membuka banyak kenyataan bahwa sebenarnya memang ya di sisi Zionis dan Yahudi ini mampu menguasai ekonomi segala macam gitu. Ketika diboikot kita nggak punya replacementnya, ketahuan kalau kita secara ekonomi kurang. Nah, kalau boleh tahu nih Umi ya, apakah ketika semua muamalah ini terjadi gitu, ini pemerintah tahu tapi kan ya resmi kan ini? Mas, kalau yang membuat itu adalah Menteri Perdagangan, Menteri Pertahanan, beli senjata alutsista, Menteri Perdagangan juga, masa sih nggak tahu, ya kan? Dan ini sudah dipublish datanya nih di BPS, Mas. Oh, jadi sebenarnya publik. Jadi media-media itu ngambilnya dari data BPS. Publik juga udah bisa lihat. Walaupun kemudian kalau saya melihat nih dari beberapa artikel, setelah itu di-expose oleh beberapa media. Juru bicara itu mengatakan iya, tapi sebenarnya impor kita tuh sama Israel tuh sangat sedikit dibandingkan impor dengan negara-negara lain. Tapi masalahnya kan Indonesia ngelihat ya, kenapa sih kita harus melakukan kerjasama yang notabene menguntungkan dan menjadi lahan ekonomi, pemasukan ekonomi buat Israel, di mana mereka mengerahkan semua sumber daya mereka untuk melakukan genocide kepada rakyat Gaza, kepada warga Gaza khususnya, dan Palestina pada umumnya. Itu kan jadi pertanyaan. Di sisi lain kita kemana-mana kita bilang ayo boykot gitu. Negaranya belum. Kan ada BDS ya Mas ya. Jadi Minda itu juga kita kerjasama dengan mengajak masyarakat untuk BDS. B itu kan boykot ya. Sebenarnya boykot itu semua orang boykot. Tapi kita as personal, as Indonesian citizen, kita tuh nggak bisa bikin divestment dan nggak bisa bikin sanction. Siapa yang bisa melakukannya? Kalau divestment itu dia harus B2B, businessman yang kemudian menghentikan investasinya dengan perusahaan apapun dari Israel. Inilah yang kemudian diangkat di luar gitu kan. Nah ini pemerintah apa? Sanksi, embargo. Termasuk sanction itu sebenarnya stop kerjasama dengan Israel. Itu termasuk sanction. Tapi kan tidak dilakukan karena banyak data-data seperti itu gitu. Nah, ini kalau cuma Indonesia aja, Pak, negara lain juga gitu juga sih? Malaysia, Singapura, mereka udah mutus hubungan belum?
Singapura nggak mungkin ya, ke Singapura kan. Iya, kalau Malaysia sih iya, Malaysia ya? iya. Dan jangan lupa juga bahwa di negara-negara lain itu, ya, mereka itu bisa mengalahkan Israel itu sampai divestment sampai 150 triliun US dollar. Nggak mereka jalin hubungan itu. Iya, berhenti. Makanya negara mana aja tuh? Negara-negara seperti negara-negara saya cek ya, misalnya negara-negara yang sekarang mengajukan Israel ke ICC atau yang kemarin disebut dengan grup hak. Pernah dengar ya, Mas, grup hak? Yeah. Grup hak itu salah satunya Malaysia. Jadi mereka itulah yang jelas-jelas melakukan menghentikan. Sekaligus ya, total gitu ya. Jadi kita berharap, kita udah boykot, ya moga-moga Indonesia juga mau sama S-nya gitu. Divestment dan sanction. Gitu ya, maksudnya biar nggak setengah-setengah lah ya. Iya gitu. Kita percayalah Pak Presiden kita termasuk tegas nih. Ayo kalau gitu bisa kita support untuk bisa ngelakuin itu. Nah, Umi, boleh tahu nggak sih apa aja sih yang diimpor sampai segitu besar kita nih? Banyak banget. Alat kimia, senjata, seragam juga bahkan kalau saya lihat itu ya. Seragam tuh dari sana? Seragam militer kayaknya ya. Itu sempat dibahas, diangkat juga gitu. Bahkan Presiden Jokowi itu sempat 3 kali melakukan menanya-nanya gitu. Ya saya sih paham sih kalau yang diangkat itu, yang kita impor itu adalah senjata-senjata yang memang kita tidak mau gitu. Tapi kok senjata doang sama seragam aja gitu ya, itu kita juga harus import. Notabene dari Israel. Itu beliau bicarakan di sekretaris kabinet waktu beliau masih menjadi presiden gitu. Jadi atau sebenarnya mungkin kontraknya jauh sebelum itu atau gimana? Bisa jadi. Tapi apa kita segitu, Indonesia itu adalah sebuah negara yang berdaulat. Ketika negara lain bisa menghentikan kerjasama, mengapa kita tidak sih? Kita kan banyak sumber alam sebenarnya. Pindad juga bagus senjatanya kan. Ya, tapi Pindad sekarang kan jadi nggak kepake karena kan impornya dari luar gitu. Mungkin ada beberapa. Sayang banget ya, padahal kan punya kemampuan untuk itu ya. Iya, betul. Nah ini kadang-kadang kita mungkin agak kurang pede juga ya dengan sumber daya kita gitu. Pernah ada ulasan Pindad senjata juga bagus sih sebenarnya, tapi mungkin masalah mungkin trustnya aja kali ya. Betul. Atau gimana? Kita nggak tahu sih sebenarnya, tapi mudah-mudahan kalau untuk urusan militer emang bagusan dari dalam negeri ya. Iya. Soalnya kayak kemarin yang kasus di Lebanon itu pakai apa? Pager. Komunikasi. Itu kan security ya, national security kan sebenarnya kan. Bisa di-remote dari luar gitu kan. Iya, itu kan sempat serem juga kan. Kita lagi ngobrol begini tiba-tiba meledak gitu. Iya, kalau misalnya senjatanya nggak di sana tiba-tiba ada masalah dengan mereka satu tombol tak mati tuh senjata semua. Udah bisa dikontrol lah. Mungkin kita merasa aman karena selama ini Indonesia dianggap bukan negara yang membahayakan Israel. Mungkin loh. Ini gitu. Cuma mungkin sekedar analisa saya aja gitu. Kalau Libanon kan jelas Hizbullah udah dianggap teroris. Indonesia sebenarnya nggak ada organisasi Indonesia yang dianggap teroris. Kecuali kemudian kalau dia dianggap membantu terorisme. Bahkan Mas Untung juga kalau bicara Palestina kena juga. Saya juga gitu. IG saya, TikTok saya barangkali beberapa kali di-ban gitu, ditulis itu tadi against community guidelines ya. Itu support terrorism gitu kan. Ya, itu banyak sih akun-akun kita, teman-teman kita yang akhirnya ya di shadow ban, suspend atau juga udah di take down. Udah erase sama sekali. Itu bagian dari perjuangan teman-teman ya gitu. Nggak ada yang gratis ya ibaratnya. Tapi kalau kita lihat dari itu kan baru senjata atau juga seragam, ada lagi nggak? Makanan gitu ada nggak? Makanan, bahan baku. Saya harus cek lagi ya Mas ya. Tapi itu sebetulnya kok kita lihat data BPS itu banyak sekali Mas yang import ya dari Israel. Sebentar saya coba cek ini. Berarti sebenarnya secara ekonomi Israel ini lumayan bisa menyerap dari mana-mana ya setiap negara ya. Indonesia aja ratusan triliun ya. Dan sebenarnya ini ya, kita bukan cuman bicara import Israel itu karena Israel genocide, tapi one of the reasons adalah dia memperlakukan rakyat-rakyat di tepi barat itu secara tidak manusiawi. Jadi mereka itu misalnya mempekerjakan rakyat Palestina di tepi barat, di kebun-kebun zaitun atau apa itu mereka kasih gaji yang rendah. Mereka mirip Uighur dong ya. Ya mirip-mirip begitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara pelanggaran hak asasi manusia,
yang dilakukan oleh Zionus itu sangat-sangat banyak Mas sebenarnya. Ya. Ini unik ya guys ya. Mungkin untuk umat Muslim ini selalu dianggap sebagai biang teror gitu ya. Coba kalau kita lihat hal-hal seperti ini justru korbannya umat Muslim. Kalau nggak di Palestina, di Uighur kejadian kayak gitu kan. Kalau di Uighur, di Rohingya. Kalau nggak di Rohingya, Muslim yang di India. Pokoknya Sudan. Di Sudan. Jadi part yang ditindas umat Muslim, yang dituduh pelakunya Muslim juga. Karena mungkin yang sedang menguasai si pelaku terornya itu. Jadi secara media narasinya dibuat Muslim juga yang permasalahan utamanya. Nah ini menarik nih Mas, dari Detik Finance ya. Januari sampai Juli 2024 total nilai impor Indonesia dari Israel mencapai 39,99 juta US dollar. 40 juta US dollar. Sejak 2024 loh Mas. Setahun itu aja? Iya, dari bulan Januari sampai Juli 2024. Masya Allah, bisa lebih dong tuh. What was happening at that time? Genocide. Ya nggak sih? Wow. Padahal kalau bantuan gratisnya dari Amerika ke Israel sejak genocide itu cuma 17,9 juta. Ini luar biasa loh, 40 juta loh. Lebih gede 40 juta US. Ini saya ambil datanya dari, menurut Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasanti mengatakan, jenis komoditas yang diimpor Indonesia dan Israel didominasi oleh mesin, peralatan mekanis, perkakas, peralatan dari logam tidak mulia, serta mesin dan peralatan listrik. Tapi kemudian di berita yang lain itu juga muncul bahwa Kementerian Pertahanan juga mengimpor senjata dan alutsista dari Israel gitu. Jadi sebenarnya datanya udah terbuka dengan lebar gitu. Jadi bukan saya, bukan Mas Untung, tapi sebenarnya kita tuh, karena saya bicara dengan Minda adalah data-data ini kita kan bukan orang yang mengulik-ngulik, enggak, data itu sudah ada. Tetapi bagaimana supaya pemerintah lebih concern gitu ya, karena pemerintah Indonesia, kita harap pemerintah Indonesia dengan di bawah pemerintahan Bapak Prabowo, bahkan Bapak Prabowo tuh dengan lantang mengatakan kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina, tapi tetap juga banyak pihak-pihak yang bisa memberikan saran, memberikan suara gitu, apakah itu dari DPR, apakah itu dari rakyat biasa, apakah itu dari ahli hukum. Menurut saya harusnya ini kita duduk bareng-bareng dan pemerintah lebih kuat lagi, karena melihat rakyat Indonesia itu sangat mendukung dan mengharapkan pemerintah Indonesia itu bersikap lebih aktif dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Dan sepertinya mudah-mudahan ya Pak Presiden mendengarkan ini ya, obrolan kita ini. Proses mendekati itu sudah mulai berjalan sih sebenarnya. Kayak kemarin ada diskusi di DPR, berapa kali ada upaya untuk bisa ke Gaza kan nggak pernah selama ini gitu narasi mengenai Palestina masuk ke gedung DPR. Akhirnya masuk kan kemarin? Sebetulnya udah agak lama sih. Udah pernah juga ya? Udah ada, cuman memang baru beberapa fraksi tertentu. Kalau saya silang di DPR kemarin ada yang agak miss, karena yang diundang tuh Menteri Kebudayaan. Oh begitu. Bukan Menteri Luar Negeri, bukan Wakil Menteri Luar Negeri. Oh iya. Menteri Kebudayaan kan yang datang kemarin kan. Jadi oke lah, kita harus bantu Palestina juga dari segi kebudayaan. Kita tidak boleh melupakan bahwa salah satu bukti bahwa Israel menjajah itu adalah sebelum masuknya Israel, bahkan sejak berapa ratus tahun yang lalu orang Palestina itu udah punya budaya. Iya, tentu aja. Boleh, tetapi itu bukan esensinya. Belum strategis ya? Belum menurut saya sih. Jadi kita tuh sebetulnya bisa berperan lebih garang lagi Pak Prabowo gitu ya. Ya minimal udah ada effort ke arah sana. Iya. Kira-kira apa masukannya nih Umi? Oke. Yang pertama, Minda, Misi Indonesia untuk Perdamaian Dunia, yang di mana saya bekerja dan membantu teman-teman. Di sana itu sebenarnya kita itu bisa membuat undang-undang khusus terkait bagaimana how we support Palestine freedom gitu. Ya. Ada loh Mas peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2019 itu masih ada Bu Retno. Sebenarnya ada loh aturan menurut Permenlu itu tidak boleh mengibarkan bendera Israel. Yang benar. Yes. Di mana peraturan? Peraturan Menteri Luar Negeri Indonesia nomor 3 tahun 2009. Tidak boleh menyanyikan lagu kebangsaan Israel.
Sebentar, teman-teman, kita ada nggak sih dikibarin benderanya? Yuk kita lihat tuh. Memberkati yang diberkati, maka hidupmu. Nah, bener kan? Ternyata di Indonesia ada yang ngibarin, gitu. Tapi kan nggak ada. Nggak ada sanksi apa-apa? Nggak ada sanksi. Kalau permen itu kan dia kebijakan Menteri Luar Negeri ya. Jadi bukan DPR. Makanya kemarin ketika DPR, kita semua minta nih, ayo DPR bikin dong undang-undang yang lebih tegas lagi. Gitu kan? Malah bekerja sama dengan pemerintah. Yang ngibarin Palestina diturunin. Nah, di beberapa acara. Yes, itu dia. Nah, itu kan satu sisi kita sebagai rakyat, sebenarnya kita sih gimana sih posisi kita kan bertanya-tanya kan. Maka kita tuh mengadvokasi kepengennya. Maka pimpinan-pimpinan Minda itu ya datang ke Kementerian Luar Negeri, datang ke DPR, dan ujungnya adalah kita berpikir bahwa oh ternyata Indonesia memang harus memiliki peran dengan undang-undang itu. Dan dengan undang-undang itu apa Mas? Kita berharap juga teman-teman yang bergerak di bidang kemanusiaan ini nggak dicurigai gitu loh. Nggak dicurigai, ngirim ke Gaza dibilangnya bantu teroris. Kalau padahal mereka itu bantu Gaza juga, bantu tepi barat juga. Jadi saya ini kan dari tahun 2010 itu di NGO. Kita tuh bantu tuh 3. Rakyat Palestina di Gaza, rakyat Palestina di tepi barat, dan di pengungsian. Tepi barat itu yang lewat pemerintah sana ya? Iya, artinya kita tuh bantu siapa aja karena kita kan manusia gitu. Tetapi kadang-kadang ada kekhawatiran gitu teman-teman ya, karena memang misalnya nih kayak Dubes itu misalnya selalu curiga, kamu kemarin ngasih kemana? Terus viral kan? Itu demo-demo kemana? Ngasihnya nggak lewat Dubes tuh, ngasihnya ke Hamas gitu kan? Pernah nggak denger Mas? Oh itu gara-gara, loh sebentar saya tanya dulu nih Umi. Memang Dubes itu nggak sejalan dengan Hamas? Ya kan dari dari Fatah. Mereka kan Palestina Authority. Iya tapi kan Dubes ini tentunya juga melihat Fatah itu memperjuangkan negara mereka juga gitu Umi. Maksudnya pasukan perjuangan itu mempertahankan negaranya mereka juga yang mereka menjabat di sana gitu. Betul. Kok nggak sejalan, bagaimana ceritanya? Ya mungkin dari sejarah ya. Ya kita tahu ketika Hamas menang pada tahun 2006 itu kan ya Fatah kan nggak bisa terima juga gitu. Dan kita tahu yang membuat kerjasama atau perjanjian Oslo itu kan dari Palestine Authority kan, dari Yasser Arafat kan, dari PLO kan, gitu. Dan ternyata kan, jadi kalau kita lihat jadi ngomongin Hamas nih ya, Hamas dan Fatah. Jadi sebenarnya dari dulu itu Hamas tuh nggak mau Palestina itu dipisah-pisah gitu loh. Tepi barat akhirnya ada Yasser Arafat dipisah-pisah, ada area A, ada area B, area C. Sementara Hamas ini tetap pokoknya Palestina is ours. Palestina itu adalah milik kita, jangan dibagi-bagi. Satu gitu ya. Satu gitu. Jadi ya tentunya ini mungkin sebagai pengetahuan buat teman-teman semuanya bahwa ternyata di authority yang diakui oleh Israel tidak pro dengan pasukan perjuangan, berarti jatuhnya gitu. Iya. Jadi ini juga dilansir juga baru-baru ini oleh Mas di tempat diskusi juga kita bahwa sebenarnya nih dari republika.co.id ya, ini 2 hari yang lalu loh baru. Jadi judulnya Hamas ingin berunding dengan Indonesia, Kemenlu pilih menolak. Kemenlu kita yang menolak? Iya dong. Zaman Ibu sekarang 2 hari yang lalu. Oh I see. Kenapa? Ya, saya di sini bicara sebagai rakyat sama kayak Mas Untung kan, Mas Ari, kenapa sih itu kan? Yang Boya biar aja dia datang, ketika Fatah datang udah jadi Dubes, yang mau Hamas aja yang mewakili rakyat Gaza gitu. Kita tahu Mas, genocide ini lucu gitu kan, negara ngelawan ormas, benar nggak sih? Benar. Karena kan itu sekecamatan loh itu. Nah, makanya luas Gaza tuh cuma 365 km persegi, gede dikit dari Surabaya sebenarnya. Lebih kecil Jakarta. Dikit, setengah Jakarta. Tapi kan mereka bisa bertahan. Maksudnya mumpung kita gencatan senjata ini dan dunia terbuka, dunia udah ngelihat bahwa yang bikin kejahatan, yang membunuh anak-anak, yang membunuh perempuan yang melakukan penghancuran rumah sakit, dan banyak sekali infrastruktur di sana. Mumpung lagi kondisi begini, dunia internasional buka, I think it's okay kalau
Indonesia mengundang Hamas atau bukan mengundang, menerima Hamas untuk berbicara. Ditemukan. Jadi salah satu yang Minda rekomendasikan juga yang kemarin saya pakai di DPR sebenarnya Indonesia ini secara kemanusiaan udah sangat dikenal oleh rakyat Palestina. Indonesia, Malaysia. Bahkan kemarin ketika gencatan senjata itu kan menyebutkan from Tangier to Jakarta. Jakarta disebut loh dari Maroko ke Jakarta. Abu Ubaidah. Apa yang terjadi? Berarti sebetulnya mereka tuh mengharapkan kita berperan lebih banyak gitu ya. Sebenarnya mereka melihat bagaimana perjuangan. Jadi gini, mungkin kalau sekarang ini tidak terjadi penolakan itu, jadi mereka juga paham ada kesepahaman sebenarnya kan gitu. Tapi dengan mungkin ada penolakannya, mereka juga akan mulai berpikir jangan-jangan apa masyarakat dengan pemerintah nggak satu narasi gitu. Saya khawatirnya begitu. Akan dianggap seperti itu takutnya kan ya. Saya khawatirnya melihat begitu. Bagaimana support dari rakyat Indonesia kan bermacam-macam Umi. Ada yang dari sumbangan nih satu ya kan. Ada yang secara narasi, ada yang serangan di sosmed, ada jihad fisabilillah julid fisabilillah gitu. Jadi nggak kaleng-kaleng emang gitu ya. Mungkin kita rakyat itu bukan orang-orang kaya, tapi apa yang dia punya sampai jempolnya doang, pulsa doang dipakai buat nyerang. Tapi kemudian ketika terjadi penolakan, mungkin mereka akan mulai memetakan kali ya, kayaknya nggak semua nih gitu. Iya, ini ya. Jadi artinya sebenarnya ketika kita membela Palestina itu kan kita nggak cuman Muslim kan, tapi sebagai bagian dari Republik Indonesia kita yakin bahwa sejak Presiden Soekarno sampai ke Bapak Prabowo itu tidak pernah berlari dari alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Sebenarnya itu sudah cukup modal bagi kita untuk bergerak. Bahwa mengatakan ini adalah bagian dari nasionalisme saya dong. Tapi di kenyataannya, di lapangannya ada hal-hal yang menurut kita yang bukan pembuat hukum, kayaknya ini bertentangan deh sama semangat Indonesia yang cinta kemerdekaan itu. Siapa yang harus meluruskan? Tentu pembuat kebijakan. Ya mudah-mudahan didengar ya. Amin. Itu harapan kita ya. Harapan kita sih sebenarnya. Kita saking cintanya sama Indonesia gitu. Jangan sampai rakyat Palestina itu cuma mengatakan kita P2P, people to people gitu, bukan G2G gitu ya. People to people is okay. We support Palestine. Tapi dengan tadi ya, dengan mohon maaf dengan bebasnya orang-orang Zionis yang masuk kemudian bekerja sama dengan dosen-dosen dari mohon maaf dari ormas-ormas Islam masuk ke Masjid Al-Istiqlal, kemudian bahkan ulama kita datang ke sana mendapat ceramah, jalan-jalan ke petinggi-petinggi Yahudi yang notabene adalah Zionis dan mereka mendapat lecture tentang yang disebut dengan diversity, ya kan? Bahwa betapa pentingnya kita moderasi beragama. Itu dia maksud saya, moderasi beragama. Orang juga nanya gitu. Kok pas giliran ini nggak diterima? Kok nggak ada apa-apa? Iya. Kok boleh tapi kok Hamas kesini nggak boleh gitu kan? Kemudian katanya kita bela, tapi kok kita masih duduk manis sama penjajah? Nah itu yang kita tangkap dari teman-teman gitu kan. Jadi teman-teman tuh, jadi sebenarnya pemerintah, ketika pemerintah itu sekarang udah ada namanya komisi atau apapun namanya ya, yang mengatur katanya menjaga jangan sampai ada dalam tanda petik radikalisme di media sosial, radikalisme di tengah masyarakat. Saya pikir kita perlu dulu mempunyai regulasi yang tepat. Atau lebih dalam lagi. Nah, sebenarnya Indonesia kalau kita bicara Hamas dan Fatah, Indonesia itu bisa memegang peranan lebih penting, Mas. Jadi itu termasuk dalam rekomendasi. Itu tadi, ada dubesnya, ada utusan Hamas yang datang, ya kita menjadi penyatu, netral malah maksudnya, konsolidator, dan kita bisa memiliki hand in hand dengan negara-negara yang memang sudah menolak Israel, yang udah nggak punya kerja sama Israel gitu. Kita harus membentuk kekuatan yang sama. Jadi jangan cuma kita ngeliatin aja dari luar gitu loh kayaknya ya. Gitu. Nah ini sebenarnya memang agak sedikit miris ketika dari obrolan kita di awal bagaimana sebenarnya posisi kita berpihak pada Palestina, tapi ternyata masih ada
hubungan bisnis dengan Israel. Betul. Sedangkan para pejuangnya ke Indonesia ditolak. Iya. Kan jadi sebuah narasi yang membingungkan sih sebenarnya. Tapi saya rasa mungkin ini karena mungkin hal ini sudah terjadi sebelum pemerintahan sekarang. Ini satu persatu mungkin perlu beruntung ada Minda jadi mengingatkan gitu ya. Iya. Mudah-mudahan ini bisa didengar sih sebenarnya, dan juga mungkin masyarakat kalau kemudian kebanyakan begini ya di Indonesia tuh kalau yang mengingatkan udah lebih banyak mungkin bisa lebih didengar. Bisa jadi. Tapi mudah-mudahan ini akan jadi satu angle di mana orang jadi paham dan juga aware. Saya juga baru dengar sebenarnya tuh Umi ya, bahwa Indonesia ada hubungan bisnis dan sebenarnya pasukan perjuangan udah pernah ke sini dan ditolak. Itu juga saya baru dengar. Pariwisata, pendidikan, kerjasama bisnis itu masih jalan. Pariwisata masih jalan, memang ada larangan. Pariwisata kemana? Pertanyaan nih, boleh nggak orang Israel ke Indonesia? Secara hukum? Iya. Boleh ya di sini? Boleh. Oke. Terus ngambil visanya dari mana? Nah, dari Singapura. Boleh. Boleh ya? Boleh. Jadi kemarin coba ada viral, ada orang Israel yang kenapa nggak diusir aja? Ya nggak bisa diusir karena memang Indonesia nggak ngelarang. Oh iya. Cuma memang nggak ada kedutaan Indonesia di sana gitu ya? Nggak ada. Ya waktu itu juga ada kita acara. Kita kan nggak ada kedutaan Israel di sini, makanya di ini. Jadi memang kita nggak bisa. Berarti kan ada kerjasama pariwisata. Malah saya dapat info. Paspor Malaysia itu ditulis tidak berlaku ke Israel. Mereka orang Malaysia. Jadi nggak bisa dengan paspor Malaysia itu datang ke Israel, nggak bisa. Israel itu artinya di Palestina terjajah. Palestina terjajah itu disebut juga kan Palestine 48, yaitu wilayah yang dikuasai Israel pada peristiwa Nakbah tahun 48. Setelah Nakbah berarti nggak bisa masuk ke sana? Iya, udah nggak boleh masuk ke sana. Ini peraturan menurut Malaysia. Okay. Kalau kita kan masih boleh ibadah. Kalau ke Aqsa nggak bisa orang Malaysia tuh? Nggak boleh. Nggak bisa ya? Nggak bisa, karena masuk ke sana kan harus visa Israel. Ya ada sisi nggak enaknya juga sih sebenarnya nggak bisa ke sana ya. Iya, satu sisi. Iya betul. Ya mungkin bisa dari Jordan kali ngeliat ya pakai kekeran gitu kan. Kalau Malaysia ya, kalau Indonesia kan bebas, boleh selama lolos screeningnya Israel. Kita banyak teman-teman juga yang udah beli paket dari Mesir, Yordania, Al-Aqsa. Yeah. Begitu masuk Al-Aqsa nggak boleh, dia nggak lulus screening. Kayaknya Mas Untung nggak bisa, Mas Ari nggak bisa deh. Taunya dari mana tuh? Ya karena kan suka ngomongin Palestina. Ngeri. Gak bisa Mas. Ya, pokoknya kalau media sosial kita itu, saya ada teman yang ke sana itu dia 4 bulan prosesnya. Jadi kalau medsosnya itu banyak bela-belain Palestina, kemungkinan besar nggak bisa. Waduh ngeri banget ya, gimana ya? Gitu. Tapi emang justru yang semangat mau ke Aqsa itu yang ngomongin Palestina lah pasti. Ya kan? Juga sih Mas. Nggak juga gimana tuh? Kalau saya sih kepengen. Tapi untuk sekarang nggak kepengen. Karena berarti ngasih ke Israel gitu ya? Gimana saya kepengen ya, saudara-saudara kita ulama Palestina aja, yang rumahnya cuman sekitar bisa jalan kaki aja nggak boleh sholat di Masjidil Aqsa. Yang jalan sekitar situ nggak boleh? Iya kan para ulama banyak yang mendapatkan dideportasi keluar Al-Aqsa, nggak bisa masuk lagi. Atau murabito itu yang tinggal di sana itu kan mereka nggak bisa masuk Masjid Al-Aqsa gitu. Justru yang lokal nggak bisa, turis boleh? Boleh, kan dapat ngasih duit. Ini yang menjadi ini kita ya. Jadi ibaratnya kalau kita lihat bahwa standar ganda mereka nih, larangannya sebenarnya kan nggak boleh, tapi ternyata mereka masih butuh duitnya. Masih. Dan artinya gini ya, memang ulama Palestina sendiri ketika kita bicara larangan, jadi ngomongin ini ya, kita bicara soal turisme kan tadi kan. Mereka masih berpegang kepada fatwanya Yusuf Qaradawi almarhum Al-Azhar Qatar, ya yang beliau di Qatar. Tapi sebagian ada yang juga mungkin sudah mulai mempertimbangkan. Ternyata kalau orang-orang Muslim tidak ke Masjid Al-Aqsa ini semakin sepi gitu loh. Jadi memang nggak bisa kita biarkan dikuasai oleh Israel. Nah, jadi sekarang berkembang pendapat ketiga yang mengatakan bahwa silakan Anda mau ke sana asal boleh masuk. Tapi satu, bawa donasi buat Masjid Al-Aqsa, emang ya bisa masuk. Tapi ngasihnya juga katanya sembunyi-sembunyi. Nah, iya. Yang kedua, jangan sampai pulang dari Masjid Al-Aqsa jadi
speakernya jadi amplifiernya Zionis yang bilang apa? Nggak apa-apa, aman-aman aja gitu. Iya, banyak yang punya narasi gitu tuh. Iya banyak, makanya saya bilang. Nah makanya Indonesia itu sebenarnya secara pariwisata kita bilang ya masih memberikan peluang karena memang atas nama ibadah gitu. Nah saya pikir akan meratat ya. Malaysia itu kalau nggak salah mereka masih boleh ke Masjid Al-Aqsa, tapi mereka harus dapat rekomendasi khusus dari kementerian apa gitu. Jadi dia nggak bisa cuman lewat travel aja. Dia harus dapat rekomendasi khusus dari kementerian. Tapi secara umum nggak boleh ke sana, kecuali untuk Masjidil Aqsa. Hanya khusus situ aja ya? Ke situ aja. Wah ini sebenarnya menarik guys, karena kalau kita lihat ini untuk yang belum pernah ke sana atau nggak tahu pemetaannya kan, disangka banyak yang masih nyangka Gaza dan Palestina itu masih satu. Iya betul, gitu kan? Betul. Ketika gencatan di Gaza, nggak taunya penyerangan ada di tepi barat, mereka ada gencatan senjata, yang gencatan senjata di sini, yang tepi barat tetap pembantaian. Benar. Dan di sini lebih jelas lagi bahwa ternyata pemerintahannya di tepi barat, terjadi pembantaian ini, genocide. Nah, itu pemerintahnya nggak suka sama pejuangnya. Ini kan unik kita ngeliatnya. Gimana sih orang ini yang membela negaranya itu, para pejuang itu, kenapa yang didapuk malah? Jadi sebenarnya kalau kita lihat Mas, kok dibilang Gaza itu nggak ada pemerintahan juga benar juga gitu. Karena sebenarnya Hamas itu kan kepilih secara legal kan? Legal. Jadi sebenarnya ya Hamas itu adalah. Kenapa di pemerintah tepi barat bukan dari Al-Qassam? Kenapa? Kenapa di tepi barat bukan Al-Qassam yang memerintah? Ini kan sisa-sisa dari perjanjian. Perjanjian Oslo sebelum-sebelumnya gitu. Jadi ya ketika orang mengatakan Palestina itu urusan politik. Palestina itu adalah pertentangan antara Hamas dan Fatah. Ya. Oke, misalnya kita ambil gitu, harusnya Indonesia bisa mengambil peran juga di sini. Ya. Mengenai narasi terakhir nih, kemarin ada pidatonya Trump yang mengatakan akan mengosongkan Gaza ya, ibaratnya. Insane sama halu. Nah, itu dua. Itu sama aja kayak semacam ethnic cleansing secara halus lah. Halus. Tapi pemerintah Jordan udah bikin pernyataan. Iya. Kalau mereka pindahin, gue perangin kita. Iya, nah, betul. Tapi akhirnya Jordan dari Israel kan? Betul. Jadi memang kita lihat sebenarnya perebutan sumber alam di Palestina. Jadi salah satu bentuk alladzi barakna haulahu itu adalah keberkahan dari sumber alamnya. Kita tahu Gaza itu sumber gasnya luar biasa. Tepi barat itu sumber alamnya juga luar biasa. Dan jangan lupa, siapa sih yang mengajukan proposal untuk bikin real estate di Gaza sama di tepi barat? Tahu nggak siapa? Siapa? Kan mantunya Trump. Oh, pantas aja ini mah. Ini mah itu reklamasi ini memang ada bisnis ya. Iya, itu ada juga bisnis. Pantesan aja dikosongin, kenapa ngoyo-ngoyo banget sih harus di situ gitu. Bahkan ketika Gaza genocide pun itu tuh mereka sudah bikin proposal properti untuk dijual di kalangan orang-orang yang mendukung Israel dan mereka mau beli, bayangin nih Gaza lagi genocide, mereka udah bikin flyer-flyer promo-promo campaign untuk mereka bisa dapat resort di tepi pantai Gaza. Tapi pantainya nggak dipagerin kan tuh? Enggak. Oh enggak ya? Gitu. Enggak dipagerin, tapi kan kemarin itu kan dibatasin. Artinya salah satu yang kita melihat kenapa mereka ingin menghancurkan Gaza karena shelter itu berharap mereka bisa menikmati pantai Nova itu. Itu jadi milik mereka. Coba bayangin deh, sesepele itu sebenarnya, tapi mereka bisa menghancurkan 40 secara tercatat kan 47.000 lebih kan. Ya. Yang sudah, meninggal, yang syahid. Belum lagi yang hilang. Belum lagi yang nggak ketemu. Nggak ketemu di bawah reruntuhan. Nah, tapi dengan kondisi kayak gitu, mereka tetap nggak mau pergi kan? Ini nunjukin memang mereka lah pemilik tempatnya. Luar biasa. Kan? Ya. Justru yang tinggal Ashkenazi yang tinggal di Israel buru-buru pergi. Iya. 500.000 udah hilang. Lebih udah balik lagi ke negara mereka masing-masing. Kan. Betul. Jadi kalau menurut saya sih ya kita nggak perlu nggak boleh juga terlalu cepat bergembira ya. Karena konspirasi masih terus berjalan dan rakyat Gaza itu tahu bahwa ini bukan akhir dari sebuah perjuangan. Kita akan terus berjuang gitu. Jadi selama masih ada Zionisme, terus ada peperangan.
Ini kan baru stage 1 ya. Yang belum selesai ya Mas? Belum selesai. Belum. Yang masih jadi kunciannya Palestina masih ada sekitar 60 orang ya kan, gitu. Sedangkan ribuan masih di sana ribuan kan gitu. Masih di sana. Memang dibikin eskalasi 3 stage. 3 stage. Pembicaraan betul. yang kedua belum ada. Belum ada. Selesainya tanggal 3 Maret. 3 Maret. Saya juga punya feeling kalau misalnya nggak dilanjutkan, mereka mau menyerang saat Ramadan. Mungkin dipikir orang Palestina lagi lapar gitu kan. Lagi lemah ya. Lagi lemah. Ini momen yang pas. Tapi udah 4 tahun bukan 4 tahun ya. Udah bertahun-tahun lah. Udah bertahun-tahun. Ini kan sudah serangan yang kelima atau 6 nih sejak 2008 ya. Yang di agresi setiap Ramadan. Betul. Nggak kerebut juga kan itu? Iya. Nah mungkin ada nggak dipikir karena udah habis nggak punya apa-apa, lagi lapar lagi, kita ambat lagi yuk gitu. Kemungkinan itu ada sih menurut saya. Karena kita tahu begitu terjadi gencatan senjata, terjadi goncangan yang sangat besar di kalangan settlers dan kalangan militer, kalangan pemerintah. Menteri Itamar Ben-Gvir mundur. Dan kita lihat, bayangkan ketika ada koridor Netzarim yang membatasi antara Gaza Utara dan Jakarta Selatan, itu mereka berdarah Gaza Utara. Kita Jaksel ya. Gaza Utara dan Gaza Selatan akhirnya sedang gencatan senjata dengan perintah Abu Ubaidah kan dicabut gitu. Jadi mereka bisa, jadi sebetulnya mereka tuh udah stres gitu dengan gencatan senjata ini. Dan bisa jadi untuk mengambil hati warga settler itu, bisa jadi mereka melakukan serangan lagi. Ditambah pernyataan Trump yang mengatakan kami akan menguasai Gaza gitu. Tapi kan di sisi lain sebenarnya memang posisi Netanyahu dengan adanya gencatan senjata sebenarnya rugi, dia terpojok nih. Iya betul. Udah berapa triliun dikeluarkan tanpa menghasilkan apa-apa. Betul. Gitu kan. Menghasilkannya, pertukarannya, tawaran justru karena permintaan untuk ceasefire ini kan. Yes. Memang ada gigi mundur buat dia. Kalau mundur udah pasti dia jatuh secara dalam negeri kan udah mau dituntut karena korupsi dan lain-lain gitu kan. Dia harus jadi pahlawan perang. Tapi kan nggak ada arah ke sana tuh. Mau lewat mana lagi? Sedangkan kemarin Joe Biden pasti wawancara bilang, bagaimana kita cara mengalahkan mereka? Mereka ada di under the tunnel, dia bilang gitu kan. Yang lebih mengagetkan lagi ketika pertukaran ceasefire, keluar itu mobil-mobilnya baru, seragamnya baru. Kalau mobilnya ada di tunnel berarti kan lubangnya gede. Iya, betul. Terus mereka coba ikutin pakai drone juga nggak ketemu juga. Ini kan aneh. Nah, ini saya rasa sih warga yang udah pulang ke rumah juga ketika nanti akan serang lagi kayaknya udah bukan sesuatu kejutan bagi mereka, juga nggak takut-takut banget sih. Ini menurut pandangan dari Umi gimana nih? Apalagi kan katanya Trump ini pengusaha, pedagang, negosiasinya pasti akan meminimalisasi cost, gitu kan, memindahkan dengan begitu kan lebih minim daripada perang kan, dengan diplomasi gitu. Warga Gaza banyak statementnya tidak akan bergerak, begitu kan. Terus apakah sampai akan ada lagi kalau pandangan Umi? Kalau kita lihat semangat menjajah, semangat mencaplok, why not? Pasti kemudian itu tetap ada. Netanyahu nggak mungkin mundur ya. Dan kita tahu bahwa negara-negara seperti negara Eropa, Inggris, Jerman, kemudian Amerika, ya mereka tidak segan-segan untuk memberi bantuan gitu kepada Israel gitu. Dan mereka mengatakan kita adalah sekutu yang setia gitu ya. Jadi apapun mereka akan mereka lakukan. Tapi jangan lupa ya, bagi warga Gaza, kami udah nggak takut apa-apa. Kami udah 15 bulan sudah kehilangan segalanya, tapi ternyata kami menang. Ya kami nggak ragu lagi gitu. Malah tambah pede ya. Justru pada saat inilah Indonesia harus maju sebagai pembela kebenaran kali ya. Jadi superhero ya, memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan cara diplomasi, politik, strategis. Main cantik gitu ya. Justru lagi bagus banget nih sekarang gitu kan. Karena Indonesia juga didengar oleh pihak yang mereka takuti sebenarnya kan. Sebenarnya kan Indonesia juga sudah, saya baca tadi berita terbaru, Indonesia juga mengatakan kami nggak setuju gitu bahwa, apalagi dibilang kata Trump Indonesia akan Trump tuh sebel kali ya, karena Abu Ubaidah nyebut-nyebut Jakarta gitu, ya udah pergi aja lo ke Jakarta gitu kali ya. Iya kali. Tapi kan Indonesia sudah bilang itu bukan sebuah kebijakan yang baik, bahkan DPR juga udah mengatakan seperti itu ya kan. Nah, tapi kita butuh yang seperti itu lagi untuk menunjukkan gigi Indonesia. Kan Indonesia ini kan
kita itu sangat diapresiasi sebagai negara multiras, multikultural, akur, baik, ya kan? Nah, sebenarnya itu adalah kekuatan Indonesia untuk menunjukkan bahwa ya kita cinta dengan perdamaian, tetapi konstitusi kita mengatakan nggak boleh ada lagi negara yang dijajah gitu. Dan kita berharap nanti tahun 2025 ini kan ada KTT ya, non-blok yang ke-70 ya, atau yang ke-25 kalau nggak salah ya, masih lebih ya. Nanti saya cek lagi deh. Kita berharap sebenarnya Indonesia bisa menjadikan tuan rumah gitu bagi KTT non-blok ini untuk memperkuat bantuan kita terhadap Palestina. Masya Allah, hari ini semangat banget ya sepertinya nih Umi dengan data-data yang ada. Kemudian kita bisa ngelihat bahwa anjuran beliau untuk pemerintah, yuk kita ambil peran, dan ini adalah peluang di saat ceasefire seperti ini ya. Seperti halnya Qatar yang ternyata bisa menjadi jembatan di antara dua pihak yang juga dibutuhkan dan punya peran penting untuk ceasefire ini. Siapa tahu Indonesia dengan kemudian bisa menjadi jembatan akan kemudian lebih dilihat di dunia kan ya berarti. Iya betul. Nah teman-teman, memang fakta di depan tadi mengagetkan bahwa Indonesia memang punya hubungan dagang. Kemudian di sisi lain bahwa ternyata tidak menerima Al-Qassam di Indonesia. Dan juga bukan Al-Qassam, Hamas. Bedanya apa itu? Kalau Hamas kan partainya, di bawahnya itu ada sayap militer namanya Brigadir Izzuddin Al-Qassam. Yuk kita bicara dengan Brigadir Izzuddin Al-Qassam, ya berarti kan tentara-tentaranya dong yang kesini, gitu, kan nggak ya, secara politik, secara kenegaraan. Justru sebenarnya ini delegasi dari Hamas, artinya pemerintah Palestina yang resmi di Gaza. Kan kalau Brigadir Izzuddin Al-Qassam kayak ABRI-nya kita, TNI ya, TNI-nya kita. Kok ini pemerintahnya? Pemerintahnya ditolak di sini. Iya. Nah, ini juga cukup mengagetkan juga. Nah, siapa tahu dengan dialog ini, dengan diskusi kita ini akan ada sedikit narasi yang berbeda gitu Umi ya. Ada lagi mungkin pesannya Umi buat pemerintah Indonesia atau buat Pak Prabowo sekalian gitu misalnya? Iya, jadi sebenarnya ada saran kita agar ada momentum Platinum Jubilee di konferensi Asia Afrika, tadi bukan konferensi non-blok, tahun 2025. Kalau bisa kita bisa bikin namanya Bandung Solidarity Forum. Nah, ya? Itu di Bandung rencana? Enggak, itu baru usulan kita aja. Gitu, siap. Gimana supaya Indonesia siap menjadi tuan rumah dari Platinum Jubilee konferensi Asia Afrika ini gitu, ya. Dan ini juga seperti tadi bagaimana kita menguatkan kerjasama dengan negara-negara yang memang tidak punya buat bekerjasama dengan Israel. Jadi memperkuat. Jadi jangan sampai kelihatannya kita kesini kagak, kesono juga kagak. Gitu. Main aman gitu ya? Main aman gitu. Sebenarnya Indonesia nih kenapa kita dulu dijajah Belanda? Karena kita punya resource yang luar dan sampai sekarang kan. Dan kita nggak perlu takut juga bahwa SDM Indonesia sebenarnya sudah siap bersaing. Jadi sebenarnya kita tuh bisa mandiri kok gitu. Iya ya. Nah ini harusnya lebih kuat lagi, apalagi Pak Prabowo Presiden Indonesia selalu menyampaikan Indonesia harus jadi negara yang kuat dan mandiri. Termasuk menurut saya juga kuat dan mandiri dalam menentukan keberpihakan politik kita. Iya. Dalam kasus gitu ya? Palestina tegas aja gitu loh. Ya. Jangan malu-malu gitu kan. Nah menurut saya lebih penting mendapatkan dukungan masyarakat negara Indonesia. Saya baru baca tadi Riz ya, Pak Prabowo bilang, ya saya takut mengecewakan rakyat Indonesia. Masya Allah. Ngomong gitu. Beliau bilang, keren. itu ada Riznya. Nah. Ya Pak Prabowo, tolong jangan kecewakan masyarakat Indonesia. Ayo Bapak bisa. Dengan ketegasan Bapak bisa bekerja sama dengan DPR untuk mendorong DPR dan setuju dengan rencana DPR. Saya harapkan bisa membuat undang-undang khusus dan justru juga Bapak bisa menindak orang-orang yang memang malu-maluin Indonesia gitu ketika dia cacat dalam bagaimana dia bersikap terhadap masalah Palestina dan Indonesia ini gitu. Nah, kita berharap banget sih sebenarnya ya. Jadi dulu damai ya. Iya, jadi sebenarnya saya ketika Pak Prabowo menang itu satu pemikiran saya adalah ya Allah moga-moga Pak Prabowo sebagai militer bisa lebih mendukung. Kita doakan kan beliau baru nih. Moga-moga dengan pesan-pesan dari acara kita ini cerita untung ini bisa lebih kuat lagi insya Allah. Insya Allah. Ya benar juga ya, karena memang keadaan di dunia ini yang dibutuhkan sekarang adalah
militer, ya, penentu kebijakannya dan paham militer. Dan moga-moga pemimpin kita juga akan melihat ini sebagai peluang untuk meleverage nama negara kita untuk lebih ke atas lagi gitu ya. Sama ini juga sih Mas sebenarnya juga memberikan jaminan keamanan ya buat siapapun yang bersuara sebetulnya untuk Palestina. Itu juga tuh. Ya kita kan kalau bicara Palestina kita nggak belain Hamas, nggak belain Fatah nggak sih? Cuma kan kita ngelihat puluhan ribu orang menjadi korban, kok kita diam aja gitu kan. Panggilan kemanusiaan sebenarnya juga memberikan jaminan keamanan kepada NGO untuk membantu korban-korban kemanusiaan di Palestina. Menurut saya ini puncaknya adalah satu, adanya undang-undang yang menjamin siapapun yang membantu Palestina selama itu mengikuti aturan legalitas di negara kesatuan Republik Indonesia. Iya, jadi nggak ada lagi narasi-narasi radikal atau juga mungkin pro teroris grup segala macam. Narasi itu kayaknya terlalu berlebihan sih yang ada sekarang, apalagi sebetulnya tujuannya cuma membantu kan gitu. Nggak usah sampai membantu, posting di sosmed aja. Iya. Udah banyak akun yang tumbang, udah banyak banget. Akun tumbang, kena suspend, shadow ban, itu udah makanan yang belain Palestina. Sekarang tinggal berapa coba sekarang? Ya kayaknya yang punya akun-akun gitu nggak bisa ke Al-Aqsa deh. Ya, bisa ke Dubai lah. Iya, jangan ke Dubai kan UEA. Iya benar. Uni Emirat Arab kan juga normalisasi. Iya memang di sana. Iya kan? Iya, ya kita kemana ya jalan-jalannya ya? Indonesia aja deh. Ya. Nanti kita lihat. Siapa tahu ada hal-hal menarik di pemerintahan Pak Prabowo di tahun ini. Siapa tahu juga beliau yang akan memimpin, kan ada narasi bahwa dari DPR akan membawa delegasinya, beberapa NGO, influencer dan perwakilan pemerintah Indonesia untuk datang ke Gaza untuk rebuild lagi kan. Tapi gitu sekali lagi, it's not everything. It's not everything. Enggak dong. Itu kan urusan kemanusiaan udah banyak NGO. Oh. Bikin rumah sakit ada. Masjid ada. Bangun ngasih bantuan buat anak-anak yatim di Gaza kan udah banyak NGO bikin begitu. Masa kita ke sana cuma buat urusan kemanusiaan sih? Apa yang lebihnya yang bisa diambil? Itu tadi saya bilang, peranan diplomatik dan politik itu kita harus menjamin. Kalau misalnya sampai bisa dilakukan oleh Indonesia, maka akan dipercaya sama negara-negara lain ada konflik. Udah Indonesia yuk. Iya. Wah, gitu. Tapi beres dulu di dalam aja sering berantem kita. Satu lagi sih sebenarnya ada suara-suara tuh juga ada reformasi di Dewan Keamanan PBB ya. Mas tahu ada 143 negara yang mendukung Indonesia menjadi anggota penuh PBB tapi di veto oleh Dewan Keamanan. Soal Amerika kita di veto. Nah iyalah, kan batal lagi. Sepakat di veto lagi. Sepakat di veto lagi ya kan. Maka Indonesia aja harus dukung sama kayak Afrika Selatan. Apa itu gara-gara itu juga jadi ke BRICS enggak? Kenapa? Kan jadi anggota BRICS sekarang nih kan? Iya. Apa gara-gara itu enggak juga? Enggak tahu. Bisa jadi Bisa ya jadi kan? ya. Ya mungkin gara-gara di veto terus, kemudian kalau menerima Hamas nggak enak sama Amerika gitu kali. Bisa jadi nggak tuh? Ya tapi kan di veto nggak cuma Indonesia. Oke. Ratusan negara yang di veto sama Amerika dan nggak semuanya jadi ragu kayak di negara kita gitu kan? Sebenarnya jadi harus sepakat sih. Itu sebenarnya buah si malakama sih menurut saya. Kita banyak resolusi, kita banyak dukungan, tetapi selama di situ negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua masih menjadi anggota tetap Dewan Keamanan dan punya hak veto. Ya begini-begini aja. Ya karena mereka yang bikin peraturan. Nah itu makanya. Nah kan? Mereka juga yang bikin. Nah. UN-nya juga mereka juga. Jadi gitu kayak gimana ya kita bilang kita udah gini ternyata mentok-mentoknya di sana lagi, di sana lagi. Ini sebuah sistem yang mungkin ini proses lagi berubahnya. Amin. Kan sekarang lagi banyak yang terbuka ya dengan kejadian 7 Oktober ini. Semua mulai terbuka satu persatu bahwa ya Israel dan sekutunya ini ternyata nggak kuat-kuat amat kok gitu. Betul. Dan mereka ternyata bisa ngerasain juga penderitaan gitu ya. Dan ngelawannya juga nggak mesti dengan tools ternyata kan. Sesuatu yang out of the box gitu. Beyond their expectation ini sebenarnya. Betul. Kok bertahan kan gitu. Nah ini menarik guys. Dan juga ini sesuatu yang menarik juga dengan fakta yang dibawa sama Umi Fira bahwa wah Indonesia udah semangat kita sepertinya wah kita udah pro Palestina, ternyata temenan juga gitu kan. Nah ini unik ya. Nah tapi kan kita yang melihat ini banyak sekali hal yang bisa kita harapkan ke depannya jauh lebih baik dan juga cerah. Tapi bisa jadi juga fenomena yang Mas Ari bilang itu karena memang sistem advokasi ini belum berjalan dengan baik gitu.
Jadi memang sistem upaya advokasi itu memang harus ditegaskan. Makanya jadi, ada Minda kan? Iya, dan ini kita dukungan juga gitu. Saya berharap memang Mas Ari bisa juga nih ngundang petinggi-petinggi Minda yang mereka tentu dari segi hukum advokasi internasional, international humanitarian law gitu kan. Kemudian hukum hukum namanya internasional. Ini menurut saya pendapat-pendapat, ilmu-ilmu yang sangat bernas ini akan sangat memberikan pengaruh kepada pola pikir kita. Karena jangan lupa Mas, banyak juga orang bilang udah nggak perlu advokasi, deh kasih donasi aja, nggak kelar-kelar gitu. Karena orang nggak ngerti ternyata balik ini ya memang ada Indonesia harus memainkan perannya lebih banyak lagi. Gitu. Ya jadi kalau kita lihat ya ini sebuah proses ya. Insya Allah suatu saat nanti Pak Heru, Insya Allah, Pak Agung, bisa duduk sini juga ngobrolin. Kita lihat aja nanti phase kedua seperti apa. Nah di situ mungkin baru nih. Kalau ternyata ada leverage, yuk kita bisa lebih optimis lagi dengan apa yang bisa kita jalankan ke depan gitu ya. Wah enak juga nanti suatu saat mungkin kita bisa bikin podcastnya di tengah Gaza gitu ya. Masya Allah. Waduh, seru juga tuh. Mas Ari ikut dong ke Gaza. Insya Allah makanya. Bikin podcast di sana ya. Insya Allah. Keren banget. Waduh terima kasih Umi waktunya nih. Sama-sama. Terima kasih untuk keberanian juga untuk mendeliver info ini ke kita gitu ya. Dan jarang-jarang gitu ya. Karena kita juga mungkin banyak yang belum tahu dan terpapar data-data ini. Dan siapa tahu dengan kemudian masyarakat banyak yang terkomunikasi akan merubah kebijakan gitu ya. Karena source yang bagus juga banyak kok, bukan cuma dari sana kan gitu kan. Ya walaupun mungkin ada kontrak-kontrak yang dijalankan sebelum 7 Oktober gitu ya. Siapa tahu ada hal yang membuat lebih banyak pihak untuk berpikir dan juga berbuat lebih selaras dengan apa yang menjadi narasi utama gitu. Waduh semoga Minda jalan terus nih. Amin. Dan juga jangan kapok untuk main sini Umi. Iya. Kalau mau follow Umi kemana nih misalnya yang baru nonton? Umi Vira, IG-nya Umi Vira. Itu yang memang tadinya IG itu saya cerita, saya aslinya kan saya seorang daiyah ya, saya ini ustadzah sebenarnya. Tapi dengan ini saya tuh ngelihat, ini satu lagi nih pesen nih Mas, saya jujur sedih gitu ya ketika saya turun ke masyarakat itu ternyata nggak banyak loh ustadz-ustadzah yang mau bicara soal Palestina. Mungkin karena literasinya ya. Jadi saya merasa saya punya kewajiban. Jadi sampai suami suka bilang gini, emang Umi ngomongin Palestina? Saya bilang nggak apa-apa, saya ngomongin Palestina terus. Kalau dia bilang ustazah Palestina juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena emang nggak banyak yang bicara soal Palestina. Bahkan yang punya followers banyak pun nggak ngomongin Palestina loh, gitu kan. Apalah saya, followers saya cuma 21.000 gitu kan. Dibanding Nothing tulus gitu. Dibanding Mas Ari yang berapa 3,3 M, Masya Allah gitu kan. Ya. Itu nggak nambah-nambah udah 2 tahun itu. Jadi udah nambah 1 lagi sama saya. Oh iya. Amal jariah ya buat kita semua gitu. Amin. Jadi kita harus menggunakan semua yang kita bantu ya, karena kalau saya sih yakin sebagai muslim semua yang kita lakukan tuh diminta pertanggungjawaban kok gitu. Ya mudah-mudahan ini akan jadi salah satu pemberat pahalanya Umi insyaallah ya. Insyaallah. Dan teman-teman semuanya jika dirasa menarik tayang ini silakan share sebanyak-banyaknya ke circle teman-teman semuanya. Dan semoga akan memberikan suatu manfaat dan semoga dengan menyaksikan cerita untung mendapatkan keberuntungan dalam sisi edukasi. Terima kasih Umi untuk waktunya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.